Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya menjadi pemenang. Sama-sama ketik di kolom komentar, bersama Yesus saya lebih daripada pemenang. Amin saudara. Betul, masalah masih ada. Betul, pergumulan masih kita hadapi. Betul, ada doa-doa yang sampai hari ini belum kita lihat. Tetapi Alkitab mengatakan ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, maka diberikannya kita penghiburan, diberikannya kita kekuatan, diberikannya kita pengharapan. Sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini kita bisa hadapi. Kenapa? Karena ada tangan yang kuat yang memegang setiap kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Mari ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak setiap kita umat Tuhan untuk membuka Alkitab kita. Kita ada di Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran pasal 34. Ayat yang kemarin kita sudah pelajari di hari Jumat, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dan hari ini kita masuk sama-sama di ayat yang ke-10 dari Keluaran pasal yang ke-34. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, Keluaran pasal 34 hanya ayat 10 kita baca hari ini. Di ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang begini saudara. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu. Tuhan bilang sama Musa, di depan seluruh bangsamu akan kulakukan perbuatan yang ajaib. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada sampai hari ini. Ketik sekali lagi di kolom komentar, mujizat masih ada dalam hidup saya. Ayo. Ya, karena firman Tuhan bilang aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apa itu perbuatan yang ajaib? Sesuatu yang manusia tidak bisa buat. Itulah mujizat yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi sampai hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan masih bekerja. Tuhan masih melakukan sesuatu yang manusia, anak-anak Tuhan tidak bisa buat. Itu sebabnya kenapa kita berdoa. Kita mohon kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita mohon ada perkara-perkara ajaib Allah kerjakan dalam hidup kita. Engkau yang hari-hari rumah tanggamu sedang bergoncang. Engkau yang hari-hari ini ekonomimu sedang hancur. Engkau yang hari-hari ini usaha dagangmu sedang berantakan. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cakap melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Amin. Ya. Ini firman-Nya diingatkan kepada kita. Aku akan mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau akan diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Haleluya. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apa yang Tuhan buat dalam hidup saya sungguh dahsyat. Haleluya. Yes. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan buat, Tuhan akan mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sungguh dahsyat. Ini membuktikan bahwa setiap kita harus menyadari bahwa selama saya mengikut Tuhan tidak ada namanya kalimat jalan buntu. Tidak ada. Ketik di kolom komentar, saya tidak akan mengalami jalan buntu. Yes. Karena perbuatan ajaib masih Tuhan buat sampai hari ini. Perbuatan yang dahsyat masih Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan Yesus pernah mengumpamakan dirinya sebagai akulah pintu. Kenapa Yesus katakan pintu? Agar setiap kita tidak lagi mengalami jalan buntu. Ketika kita datang sama Yesus, pintu itu selalu terbuka. Amin. Yes. Pintu selalu terbuka. Jadi engkau yang digoncangkan oleh keadaan hidupmu hari-hari, jangan menyerah.
Jangan kehilangan pengharapan. Ingat, orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus gak boleh kehilangan pengharapan. Apa yang ada di hadapan kita betul seakan-akan tidak ada jalan keluar, tetapi mata kita, hati kita terarah kepada Yesus. Disitulah kita melihat bahwa saya masih bisa berdoa, saya masih bisa berharap, karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Amin. Nah, coba kita lihat sekali lagi dalam Ulangan 26 ayat yang ke-8. 26 dari Ulangan pasal 26 ayat yang ke-8 bilang begini, saudara. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizatnya. Haleluya. Saudara, ketika kita merenungkan setiap firman Tuhan, ada rasa kekuatan yang kita dapati. Iya. Makanya ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah, jangan engkau terpuruk. Baca firman, kembali ke firman, kembali ke firman. Karena ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau dapatkan kekuatan, saudara. Karena biar bagaimanapun dalam kehidupan kita tidak akan pernah terluput dari masalah pergumulan. Tapi ketika kita kembali ke firman, itu sebabnya firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Disitulah kita melihat bahwa sungguh tatkala saya merenungkan firman Tuhan, saya dapatkan kekuatan. Tatkala saya merenungkan firman Tuhan, ada pengharapan dalam hidup saya. Tatkala saya merenungkan firman Tuhan, saya nggak jadi orang-orang yang pengecut. Saya berani menghadapi masalah. Saya boleh menangis, tapi saya akan tetap maju, karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Amin. Kita lihat sama-sama ya, Ulangan 26 tadi ayat yang ke-8. Ingat, ini yang akan terjadi dalam kehidupan saudara yang mengandalkan Tuhan. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizatnya. Masih dikerjakan sampai hari ini. Untuk membela perkara-perkara anak-anak Tuhan, untuk membukakan pintu-pintu terhadap anak-anak Tuhan, Dia akan buat mujizat. Asalkan satu hal ini kau tidak boleh lupakan, jangan pernah kehilangan pengharapan. Kita lihat lagi dalam Mazmur pasal 60. Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 60 ayat 14 bilang begini. Dengan Allah, haleluya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Taruh tangan kanan kita di dada, angkat tangan kiri kita ke atas. Sama-sama bilang sama saya di rumah kita masing-masing, bersama Yesus akan kulakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin. Asalkan kita mau berjalan bersama Tuhan. Jangan sok yang paling kuat, nggak bisa. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, saudaraku. Tuhan yang berikan kekuatan bagi kita. Tuhan yang memampukan langkah kaki kita untuk tetap berjalan maju. Bersama Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Yes. Bersama Allah. Satu kali lagi, Mazmur 65 ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-6. Pemazmur bilang begini, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Jadi kalau Tuhan sudah menjawab doa kita, haleluya, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dengan kekuatan keajaibannya itu dinyatakan dalam hidup kita. Dengan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Jadi ingat ya, kita anak-anak Tuhan, gak ada tuh namanya istilah patah semangat. Kenapa? Karena kita tahu sampai hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Sampai hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat perkara-perkara dahsyat. Lalu bagian kita apa? Saya pelajari yang pertama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Maka yang pertama, jangan lagi engkau tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Betul kita bisa takut. Kita masih manusia. Betul kita masih khawatir. Makanya kita perlu dituntun. Siapa penuntun kita? Roh Kudus akan mengingatkan kita akan segala perkataan firman. Kita mau dituntun. Ketika kita menghadapi masalah kita takut, oke. Ketika kita diancam kita khawatir, oke. Tetapi saya tahu saya nggak pernah berjuang sendiri. Itu sebabnya saya perlu kembali merenungkan firman Tuhan. Saya diingatkan bersama Tuhan Yesus saya akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Bersama dengan Tuhan Yesus saya akan melihat perkara-perkara dahsyat. Engkau dikuatkan di sana. Jadi jangan ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, engkau langsung down. Engkau terpuruk dan semakin terpuruk. Ya, jadi yang pertama, karena kita memiliki Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan dahsyat dalam hidup kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan, jangan lagi engkau tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Engkau bisa takut, tapi jangan stay dalam ketakutan itu. Engkau bisa khawatir, tetapi jangan tinggal dalam kekhawatiran itu. Bangkit. Aku tahu. Sama kayak Yosafat. Ketika dia menghadapi peperangan, Yosafat menjadi takut, Alkitab katakan. Lalu dia mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Jangan engkau tahu, engkau takut. Engkau tahu, engkau sedang mengalami masalah. Terus engkau semakin jauh dengan Tuhan. Jangan hancur hidup kita, saudara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya perlu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya butuh Tuhan. Amin. Yes. Ya, engkau boleh takut, engkau boleh khawatir, tapi jangan stay. Jangan tinggal dalam ketakutan, jangan tinggal dalam kekhawatiran. Kembali baca firman. Engkau masih punya Tuhan, saudara. Kita masih punya Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Jangan pernah lupakan itu. Makanya yang kedua saya pelajari, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan dahsyat, mujizat-mujizatnya masih dikerjakan sampai hari ini. Maka tugas kita yang pertama, jangan lagi tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Engkau boleh takut, engkau boleh khawatir, tapi jangan tinggal dalam ketakutanmu, jangan tinggal dalam kekhawatiranmu. Bangkit. Engkau mesti ingat, kembali ke firman Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan dahsyat dalam hidup kita, maka ingatlah, ingatlah selalu perbuatan-perbuatannya yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang dahsyat itu diingat. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan pagi hari ini yang boleh bergabung dalam doa pagi online, pernah punya pengalaman, pernah punya pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Pernah melihat bagaimana ada satu jalan yang tidak bisa dilewati oleh kita, tetapi Tuhan bukakan jalannya buat kita. Dan kita punya pergumulan itu. Kita pernah mengalami hal itu. Nah sekarang ingat selalu, jangan kau lupakan. Kenapa kita harus selalu mengingat? Agar kita ketika di kemudian hari menghadapi pergumulan yang mungkin sama atau mungkin lebih berat, kita kembali ingat, kemarin Tuhan udah tolong saya kok. Kemarin Tuhan udah pulihkan hidup saya kok. Masa hari ini saya diperhadapkan masalah saya nggak bisa maju. Saya tahu Tuhan saya masih sama kok. Tuhan saya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus menyertai saya. Apa yang saya perlu takuti? Makanya yang selalu kita ingat adalah perbuatan-perbuatannya Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Itu yang kita ingat. Jangan yang kita ingat-ingat terus. Yang kita ingat-ingat terus adalah masalah kita, adalah pergumulan kita. Ketika engkau mengingat ini terus, fokusmu akan ke sana, Pak, Bu, Saudara. Fokus kita hanya akan kepada masalah. Dan orang yang fokus hidupnya hanya kepada masalah gak akan pernah bisa move on. Kenapa? Karena itu pergumulan. Tapi kalau kita cari Tuhan, kita temukan jalan keluar. Kita gak akan pernah lupakan.
perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan itu. 1 Tawarik pasal 16 ayat 12 dan 13. 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 12 dan ayat 13 bilang begini. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib. Firman Tuhan katakan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Mujizat-mujizatnya, penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai cucu Israel, anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, hai orang-orang pilihannya. Ingat, ingat, dan ingat. Jangan lupakan perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Jangan lupakan mujizat-mujizat yang pernah Tuhan buat dalam hidup kita. Supaya kita nggak gampang down. Ketika dihajar lagi dengan masalah, diperhadapkan lagi dengan pergumulan, kita ingat kan ini bukan masalah yang baru. Ini bukan pergumulan yang baru. Kemarin saya udah pernah lewati kok. Mungkin saudara bilang kemarin lebih besar dari masalah sekarang. Masa sekarang saya takut. Ingat itu. Kemarin Tuhan sudah tolong saya. Sekarang Tuhan pasti tolong saya. Di hari depan pun kalau ada masalah Tuhan pasti tolong saya. Kenapa? Karena janji Tuhan Yesus jelas. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sampai kesudahan zaman aku menyertai kamu. Itu yang kita pegang. Itu yang kita jaga. Itu yang kita ingat dalam kehidupan kita. Ya. Jadi yang kedua, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan dahsyat dalam hidup kita, maka yang pertama, jangan lagi engkau tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kau boleh takut, engkau bisa takut, engkau bisa khawatir, tapi jangan tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Yang kedua, ingat, kita punya Tuhan yang mengerjakan sampai hari ini keajaiban-keajaibannya, perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka apapun mustahil, apapun bisa Dia kerjakan. Tidak ada yang mustahil untuk Dia kerjakan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan sampai hari ini perbuatan-perbuatannya yang ajaib, perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, maka yang ketiga, jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan untuk melakukan perbuatannya yang ajaib, perbuatannya yang dahsyat dalam hidup kita. Jangan pernah batasi, aduh Pak, gak mungkinlah suami saya bisa berubah. Gak mungkinlah usaha saya bisa maju, gak mungkinlah karena keadaan begini, situasi begini. Gak mungkinlah kesehatan saya bisa dipulihkan, dokter sudah vonis seperti ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau engkau bilang dalam mulutmu, dalam perkataanmu, tidak mungkin, itu yang akan kau terima. Sekarang kalau kita mau jujur, maukah kita bilang tidak mungkin? Maukah kita beranggapan bahwa sesuatu masalah yang kita hadapi itu tidak mungkin untuk kita selesaikan? Kan kita nggak mau. Kalau engkau tidak mau itu terjadi, jangan pernah engkau ucapkan. Mulai memperkatakan karena engkau tahu engkau punya Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Pak, Bu, orang-orang muda, kita tahu kita punya Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mujizatnya masih dikerjakan sampai hari ini. Karena itu jangan pernah membatasi Tuhan dalam mengerjakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Apapun bisa Dia buat, Dia Tuhan. Apapun bisa Dia kerjakan, Dia Tuhan. Amin. Coba kita lihat ayat terakhir, Matius 15 ayat 38. Matius pasal 15 ayat 38. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Dan karena ketidakpercayaan, Matius 13 ayat 58. 13 ayat 58 ya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Kenapa di tempat itu tidak ada mujizat? Karena ketidakpercayaan. Kalau engkau mau lihat mujizat, engkau mau melihat keajaiban Allah buat, engkau mau melihat kedahsyatan tangan Tuhan dalam hidupmu, percaya bahwa Tuhan sanggup buat ini, bahwa Tuhan sanggup kerjakan ini, bahwa Tuhan sanggup lakukan itu. Percaya terlebih dahulu. Amin.
Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk menyadari bahwa kita ini orang-orang yang memiliki Tuhan. Di sisi lain kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita punya tantangan hidup, kita punya hal-hal yang memang harus kita hadapi. Tetapi di sisi lain juga kita mesti ingat, saya ini bukan pribadi yang berjalan sendiri. Saya tahu saya masih punya Tuhan. Suami saya selingkuh, saya mesti ingat saya masih punya Tuhan. Istri saya kepala batu, gak mau diatur, gak mau tunduk, memberontak. Ingat saya masih punya Tuhan. Orang-orang muda, engkau galau dengan masa mudamu, ingat engkau masih punya Tuhan. Usahamu digoncang sampai hari ini, ingat engkau masih punya Tuhan. Ayo berserah, ayo datang sama Tuhan. Dia Allah yang sampai hari ini melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dia Allah yang sampai hari ini melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Sekarang jadi pertanyaan, maukah engkau percaya kepadanya? Amin. Saya rindu agar setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi ini, tetap terus pegang perkataan ini. Saya masih punya Tuhan yang mengerjakan sampai hari ini perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat dalam hidup saya. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuat kita down. Mungkin sementara engkau bisa down, mungkin sementara engkau bisa takut, engkau bisa khawatir. Tapi ayo bangkit lagi, perkatakan lagi, saya pernah punya pengalaman kok kemarin. Kemarin Tuhan tolong saya kok, dan saya percaya sampai hari ini Tuhan pasti tolong saya. Kemarin Tuhan, saya punya perkara kok, tapi sampai hari ini Tuhan masih menyertai saya. Saya punya pengalaman, ada batu ginjal Bapak Ibu. Ya, waktu saya masih tinggal di Manado. Saya sama istri kita doa puasa sama-sama karena itu udah cukup mengganggu dalam pelayanan. Kita doa puasa. Dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan keluarlah batu itu. Keluar pada saat saya buang air kecil. Dan saya simpan batu itu. Tapi waktu pindahan ke Bandung ya mungkin hilang, tercecer. Lumayan besar itu keluar. Saya pikir kalau bukan karena Tuhan mungkin gak bisa keluar itu, karena lumayan besar. Dan sampai hari ini saya percaya semua bisa diselesaikan sama Tuhan. Karena apa? Karena saya punya pengalaman. Itu sebabnya kita penting untuk kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga di hari-hari kemudian ketika kita diperhadapkan dengan satu pergumulan, kita tetap ingat, oh iya, saya punya pengalaman sama Tuhan kok kemarin. Kemarin Tuhan bisa selesaikan kok. Dan saya percaya Tuhan saya gak berubah. Kasihnya gak berubah, kuasanya gak berubah, kedahsyatan keajaibannya tidak berubah. Karena dia Tuhan yang mengasihi saya. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan juga punya pengalaman hal ini sama-sama, saudara. Agar kita tetap terus dituntun, tetap terus disadarkan, tetap terus diingatkan bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup saya. Tapi saya gak boleh lupa, saya punya Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat yang bisa dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami masih punya Tuhan. Kami masih akan melihat mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang hari-hari ini umat Tuhan sedang gumuli, apapun yang hari-hari ini umat Tuhan sedang hadapi, hamba berdoa ya Tuhan, izinkan setiap mereka melihat perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup mereka. Izinkan mereka melihat kedahsyatan campur tangan Allah dalam kehidupan setiap mereka. Oh Tuhan Yesus, tolong. Sehingga setiap kami punya pengalaman masing-masing bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak bisa kami kerjakan, yang tidak bisa kami buat. Engkau mengerjakan dengan cara-caramu yang ajaib. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih setia Tuhan tetap melingkupi kami. Kami menjadi orang-orang yang tidak lagi tinggal dalam takutan, kekhawatiran. Tapi kami percaya kami masih punya Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan untuk selalu terus mengingat apa yang Tuhan pernah buat.
Kami harus selalu mengingat keajaiban-keajaiban yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Kami harus selalu ingat perbuatan-perbuatan dahsyat tangan Tuhan dalam hidup kami. Gak boleh kami lupakan. Karena di hari-hari kemudian ketika kami diperhadapkan dengan satu pergumulan, dengan permasalahan, kami selalu ingat Tuhan pernah tolong kami. Dan Tuhan akan tetap menolong kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang terus dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan Yesus yang tetap terus percaya dan tidak bimbang. Karena kami percaya mujizat akan terjadi ketika kami percaya kepada Kristus. Bapa, hamba berdoa hari ini membawa setiap pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan. Setiap pokok-pokok doa kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami satukan hati kami pagi hari ini buat setiap anak-anak Tuhan yang secara khusus berdoa buat rumah tangga mereka. Kalau hari-hari ini rumah tangga mereka sedang bergoncang, ada suami-suami yang telah pergi meninggalkan istri dan anak-anak mereka. Ada istri-istri yang mungkin sedang pergi meninggalkan suami dan anak-anak mereka. Hari ini kami satukan hati kami Tuhan, memohon belas kasihan Allah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kami pegang firman Tuhan, sebab apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Rumah tangga mereka sudah diberkati di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang jagai, pagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Istri-istri yang sedang menantikan suami mereka hari-hari ini, suami-suami yang sedang menantikan istri mereka hari-hari ini, kami satukan hati kami demi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Dijamah setiap hati-hati mereka, sehingga rumah tangga mereka kembali pulih. Kembali pulih. Kami akan lihat mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Sampai hari ini kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap sakit penyakit dari kami anak-anak Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Kami percaya selama kami beribadah kepada Tuhan, sakit penyakit dijauhkan daripada kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap mereka yang hari ini sedang menderita satu penyakit hari ini di rumah mereka masing-masing, hamba memohon belas kasihan Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan lihat iman percaya mereka kepada Kristus, jadi sesuai dengan apa yang mereka imani, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap ekonomi dari anak-anak Tuhan, usaha pekerjaan dari anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang hancur, yang mungkin hari-hari ini sedang down, yang mungkin hari-hari ini sedang terpuruk. Kami doakan di dalam nama Yesus, sehingga setiap anak-anak Tuhan tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan, sebab kami mengenal Allah kami yang kami panggil sebagai Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami beribadah kepada Tuhan. Hamba berdoa sehingga tergenapi firman-Mu dalam nama Yesus, sehingga mudah boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini juga terikat utang piutang, Tuhan selamatkan mereka. Biarlah mereka mengalami pembelajaran untuk belajar mencukupkan diri mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan pulihkan ekonomi mereka, dipulihkan Tuhan. Usaha bisnis mereka dipulihkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami buat orang-orang muda yang mengikuti doa pagi live hari ini, ataupun ada orang-orang tua yang berdoa buat anak mereka. Bapa, kami satukan hati kami pagi hari ini membawa setiap orang-orang muda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar takut akan Tuhan Yesus ada dalam hati dan hidup mereka. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, Tuhan taruh. Sebagaimana Engkau berfirman bahwa Aku akan memberikan kepadamu hati yang lain, hati yang baru, hati yang menjadi
umat Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Itu yang Tuhan taruh dalam hati setiap orang-orang muda, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga mereka orang-orang muda tetap terus mengandalkan Tuhan. Mereka orang-orang muda tetap terus hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Allah, kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pertemukan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Yesus, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Pakai orang-orang muda di hari-hari terakhir ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan orang-orang muda, banyak dari kawan-kawan mereka menerima kasih Kristus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara anak-anak Tuhan pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan kami berdoa, kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan bagi anak-anak Tuhan, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Kami doa sepakat di dalam nama Yesus, Engkaulah pintu bagi setiap kami. Dan kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyatukan hati kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin ada dari keluarga kami yang belum mengenal Yesus. Kami doa, biarlah kasih karunia Tuhan menghampiri mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, mereka rindu mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui setiap doa pagi yang hamba adakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kasih Allah yang melawat setiap jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat kota-kota di mana kami tinggal. Kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami berdoa, berkat-Mu ada atas kota kami. Diberkatilah kota kami dengan keamanan, dengan kedamaian, dengan ketertiban, dengan berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus kalau ada di antara kota-kota kami ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme, ada oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah. Hari ini kami berdoa bersatu hati, mengucapkan berkat bagi mereka, jamah mereka ya Roh Kudus. Selamatkan mereka sehingga mereka melihat cahaya terang kasih Kristus. Sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, kami doa agar jiwa-jiwa ini mengalami perjumpaan juga dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami, selamatkan Indonesia ya Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan ada atas Indonesia. Pemimpin-pemimpin kami diberkati Tuhan. Ekonomi bangsa kami kuat, ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, diberkatilah pemimpin-pemimpin kami dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Bapak Presiden, Wakil Presiden kami doakan, jajaran Menteri, Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya. Bahkan kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW, atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka roh takut dan gentar akan Tuhan, sehingga dalam mereka memimpin, mereka bekerja dengan jujur, mereka bekerja dengan adil. Tuhan Yesus memberkati rencana 2024 akan ada pesta demokrasi di bangsa kami. Tuhan tolong mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, kami doakan Bawaslu daerah, kami doakan agar mereka diberikan roh takut akan Tuhan, diberikan kejujuran, keadilan dalam mereka bekerja. Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memilih setiap pilihan yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa sehingga keadaan aman atas bangsa kami, Indonesia kondusif di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap kami ya Tuhan,
anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan kami terang, jadikan kami garam. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami melangkah, biarlah nama Tuhan Yesus yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Senin 8 Mei selesai. Kita kembali ketemu besok pagi hari Selasa 9 Mei ya. Pastikan jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan setiap kita tetap terus ingat bahwa kita masih punya Tuhan. Jangan patah semangat, jangan kehilangan pengharapan, tetap terus maju, tetap terus semangat. Engkau masih punya Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.